Jadi itu nanti sertifikatnya Kak bisa digunakan untuk apa? Jadi untuk sertifikatnya tentu kita bisa gunakan untuk mendaftar atau melamar pekerjaan, Kerjaan. ya. Jadi lebih memudahkan lah, apalagi kan Iya, iya. di sini itu kita memperoleh banyak sertifikat ya. Salah satunya adalah UKK. Nah, UKK ini bisa kita gunakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Saulino bersama saya Muhammad Fitrah Ramadan yang akan menjadi host di podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan narasumber salah satu taruni tingkat perdana, Kak Nur Fadillah Amanda. Halo Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi dari mana gini Kak sebelumnya? Karena pakai werpak saya lihat ini dari praktek. Dari mana Ki? Maksudnya sebelum ke sini ada praktek tak? UKK sebenarnya. UKK. Iya. Oh, ini juga salah satu yang saya mau bahas ke sebenarnya. Mungkin kita bisa sharing-sharing ke teman-teman khususnya prodi budidaya Kak. Sebenarnya UKK itu apa Kak? Oh, iya. Jadi sebenarnya UKK itu adalah uji kompetensi keahlian. Nah, di sini kita mendapatkan sertifikasi. Nah, di sini kita diuji. Nah, ada 3 tesnya. Yang pertama yaitu tes tertulis, kemudian tes praktik, dan terakhir itu tes wawancara. Nah, tes ini terkait dengan apa yang telah kita lakukan, termasuk entah itu pembenihan atau pembesaran terkait dengan budidaya perikanan. Jadi untuk mendapatkan kayak sertifikasi begitu Kak, Dik? Iya. Supaya maksudnya lebih dipercaya bahwa mampu dilakukan ki suatu kegiatan karena sudah ada sertifikatnya begitu. Sebenarnya untuk menunjukkan bagaimana apakah kita sudah kompeten, Kompeten. istilahnya dalam bidang perikanan ini Iya. ya, dalam bidang budidaya. Oke, kan saya ingatku saya pernah juga UKK Kak, pas masih tingkat 1. Ya. Tapi itu judulnya pembuatan pakan. Nah, kalau Kak sendiri sekarang UKK-nya apa anunya Kak, temanya? Sebenarnya kalau untuk temanya itu ada pembenihan dan juga pembesaran. Tapi kalau untuk biotanya itu ada ikan dan ada udang. Nah, di sini untuk udangnya itu udang faname. Kalau untuk ikannya itu ya ikan apa saja secara umum lah istilahnya. Tapi saya juga pernah UKK waktu tingkat 2. Nah, kalau untuk tingkat 2 itu untuk ikan air tawar. Jadi kalau untuk yang tingkat 3 ini, perdana ini lebih fokusnya sebenarnya ke air payau. Apa-apa saja Kak di situ nanti yang diuji, misalnya pembenihan apa-apanya saja. Kalau untuk pembenihan itu seperti bagaimana cara pemijahan ikan yang baik, kemudian eh, bagaimana seleksi benih, seleksi induk yang baik, seperti itu. Kalau untuk yang pembesaran itu tentang bagaimana kita menentukan frekuensi pemberian pakan, bagaimana dosis pemberian pakan, seperti itu. Jadi Untuk tambak ya. ya untuk tambak. Jadi nanti Kak UKK ini apa yang didapatkan nanti Kak setelah UKK? Jadi pastinya kalau kita UKK, yang pertama situ kita bisa mengetahui ya apakah kita sudah kompeten ya dalam bidang ini. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan sertifikasi. Nah, sertifikat dari UKK ini. Nah, itunya yang akan menjadi salah satu apa namanya? Istilahnya pendamping ijazah lah. Nanti setelah kita lulus dari kampus Oh, ini. jadi itu nanti sertifikatnya Kak bisa digunakan untuk apa? Jadi untuk sertifikatnya tentu kita bisa gunakan untuk mendaftar atau melamar pekerjaan. Ya. Jadi lebih memudahkan lah, apalagi kan di sini itu kita memperoleh banyak sertifikat ya. Salah satunya adalah UKK. Nah, UKK ini bisa kita gunakan. Betul sekali, karena memang sekarang saya lihat perusahaan itu Kak, dia terkadang butuh bukti bahwa kita mampu. Bahasa dia cari sertifikat, bilang Kak. Ada tidak sertifikat ininya? Karena kalau ada pernah saya daftar tuh Kak pekerjaan, dia lihat sertifikat saya, ada sertifikat pernah ikut kegiatan
klub bahasa Inggris, kegiatan apa namanya, kayak penanaman pohon. Dia lihat ternyata dikasih nilai plus. Mungkin begitu juga ini Kak Di. Iya. Oke, terus proses UKK-nya Kak Nur Fadila sekarang sudah sampai di mana? Jadi sekarang sudah masuk ke tahap wawancara sebenarnya. Tahap pertama itu tes tertulis, ada 18 soal. Nah, kemudian itu berlangsung selama 2 hari. Hari pertama itu tes tertulis, kemudian hari kedua itu tes praktiknya. Nah, di situ. Kemudian selanjutnya setelah tes praktik, kemudian dikembalikan kepada asesor masing-masing untuk pemberian tes wawancaranya. Dari asesornya dari mana Kak? Asesornya ada yang dari luar, ada juga yang dari pihak kampus. Nah, pihak kampus ini tuh adalah dosen kita sendiri, dosen budidaya perikanan. Jadi di kampus ini bisa, maksudnya bisa untuk tempat uji kompetensi Kak ya? Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya bersekolah di kampus ini tuh ada banyak sekali hal-hal positif atau ada banyak sekali sesuatu yang baru istilahnya ya. Karena kan mungkin kalau untuk sekolah lain atau kampus lain kan paling untuk sertifikatnya itu atau sesuatu yang kita dapatkan itu ijazah ya. Tapi di sini tuh ada banyak sertifikat penunjang atau pendamping ijazah nantinya Sebagai seperti UKK. bekal ya Kak, supaya Iya. nanti lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Iya, apalagi kan sekarang kalau orang mau mendaftar pekerjaan kan pasti sertifikat ini kan menjadi nilai plus kan. Iya ya. Jadi itu salah satunya. Oke, untuk tempat prakteknya Kak itu di mana lokasinya Kak? Sebenarnya kalau untuk tempat praktiknya itu di kampus kita sendiri, di Hatchery di Di Teva. Hatchery. Ya, Di Hatchery yang di atas itu Kak, Palete. bukan yang di Teva kampus. Oh, Teva Kampus 2. Iya. Oh, apa di sana Kak? Maksudnya udang atau benih? Kalau di sana itu udah yang Benur atau- dipraktikan. Kalau di sana itu udang, ablasi udang, terus pemilihan antara jantan dan betina di situ. Kalau yang kemarin saya lihat Kak, ada juga kegiatan di tambak yang di belakang sini. Oh, kalau untuk kegiatan yang tambak belakang itu ada benur. Nah, itu benur yang ditebar. Tapi sebelumnya ada praktik untuk packing juga. Packing. Nah, setelah praktik packing itu, kemudian benur yang telah di packing itu kemudian ditebar di tambak. Jadi sekaligus penebaran Kak. Iya, sekaligus penebaran. Berapa kemarin itu ditebar Kak? Berapa ya? Agak banyak ya Kak, karena saya lihat lumayan itu anunya, kayak kantong-kantong dari Bomar ya Kak itu kemarin. Iya. Bomar. Dari Bomar. Tapi ada juga yang asesornya itu dari perusahaan. Oh. Jadi ada kayak Dari direktur apa kemarin itu? PT Esa Putri. PT Saputri di. Iya. Iya, sempat diundang juga ke sini tapi Ibu Budi yang hostnya. Terus setelah ini UKK sebenarnya Kak, berapa kali kita jalankan? Kalau untuk angkatan saya, UKK-nya itu ada 2 kali. 2 kali. Yang pertama tingkat madya semester 3, kemudian yang kedua ini tingkat perdana semester 6. Berarti mungkin nanti kalau untuk angkatan saya mungkin 3 kali ya Kak Di? Iya, Karena dari remaja. iya kayaknya 3 kali. Karena kalau untuk angkatan sebelumnya pun juga 2 kali. 2 kali. Iya. Kayaknya ini madya 3 kali. 3 kali ya. Jadi lebih bagus mungkin itu Kak Di, Lebih karena bagus karena 3 sertifikat 3 sertifikatnya. kan. Iya. Oke Kak. Terus apa ya? Bisa lagi Kak kita sering-sering tentang UKK, kayak pertanyaannya kira-kira apa itu kira-kira nanti Kak, supaya mungkin tingkat 2 kayak saya ini bisa juga siap-siap nanti. Kalau tingkat 2 UKK-nya terakhir apa? Kemarin ini terakhir penentuan dosis pakan. Kalau untuk yang tingkat perdana, kalau untuk yang angkatan saya itu kan ada yang pembenihan, ada juga yang pembesaran. Nah, kalau pembenihannya itu, semisal kita membedakan antara indukan jantan dan indukan betina. Nah, di situ kita untuk ujian praktiknya itu kita diminta untuk menunjukkan bagian-bagian atau morfologi dari udang tersebut. Terus kita tunjukkan kepada asesor
yang udang betina itu seperti apa, Oh, kemudian iya. induk udang jantan itu seperti apa. Kemudian ada juga ablasi mata. Nah, ablasi mata pada induk udang betina. Nah, ini kan dimaksudkan untuk mempercepat tingkat kematangan gonadnya. Nah, di situ kita praktik bagaimana langkah-langkah untuk ablasi mata itu, hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian ada juga untuk tesnya itu ada pengukuran kualitas air. Beberapa parameter kualitas air seperti pengukuran suhu menggunakan termometer, kemudian pengukuran pH menggunakan pH meter, kemudian pengukuran salinitas menggunakan refraktometer. Kemudian kita juga ditanya-tanya mengenai kualitas air seputar sebenarnya hal-hal yang sebenarnya tidak begitu sulit ya. Semisal untuk suhu itu satuannya apa? Sebenarnya hal-hal dasar. Nah, tapi ada banyak pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Kemudian selanjutnya ada juga mengenai ya penentuan dosis pakan untuk semisal untuk frekuensi pemberian pakannya. Misal untuk pemberian pakan 4 kali sehari bagaimana dosisnya. Kayak bagaimana untuk perhitungannya, bagaimana untuk menghitung biomasa, untuk menghitung populasi. Seperti itu. Untuk menghitung SR tingkat kelangsungan hidup juga ada. Nah, kalau untuk yang hari berikutnya itu ada praktik untuk packing ya, packing benar hal-hal yang harus diperhatikan, misalkan dari persiapan untuk plastik packingnya, kemudian pemasukan airnya, selanjutnya adalah proses pengemasannya, kemudian setelah itu dites lagi apakah hasilnya ini sudah layak untuk kemudian ditebar ya, karena kan kita juga harus memperhatikan apakah hasil dari packingan kita itu sudah baik, dalam istilah misalkan ikatannya sudah kencang, Oksigennya terpenuhi. oksigen terpenuhi. Nah, setelah itu baru kemudian hasil dari benur yang kita packing itu kita bawa ke tambak untuk kemudian kita tebar. Nah, bagaimana lagi langkah-langkah penebaran yang baik, hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam menebar, tentunya supaya untuk menghindari stres kan. Apalagi kan udang ini adalah salah satu biota yang kalau Gampang bisa dibilang stres. ya gampang stres ya, kayak harus ada semisal hal-hal yang harus diperhatikan agar udang ini itu tidak mudah stres, semisal aklimatisasi kan, penyesuaian dengan Penyesuaian lingkungannya, aklimatisasi suhu ataupun salinitas kan, itu semua harus diperhatikan kan. Misalkan 15 menit dulu didiamkan di situ kan, baru kemudian dikeluarkan dari kantongnya kan, seperti itu. Dan tentunya untuk hal-hal yang harus diperhatikan harus sesuaikan dengan SNI yang ada atau Standar Nasional Indonesia untuk pembenihan udang tersebut. Kalau misalkan biotanya udang, sebenarnya harus disesuaikan Ya. dengan itu. Kalau saya nih asesornya Kak Nur Fadilah, saya langsung tanda tangan langsung ini. Kayak dia kuasa sekali nih. Tapi sistemnya kemarin pas UKK per pos-pos juga Kak. Iya, per pos-pos. Oh, berarti sama ya Kak dia? Iya. Karena kemarin saya pas UKK juga kayak ada pos 1 cara menentukan ABW. Iya. Oh, begitu juga Kak? Iya, ada Oh. pos-posnya. Walaupun bukan asesor tapi Ya ikut dia juga. ikut juga. Kalau untuk UKK saya yang pertama itu tidak per pos-pos. Tidak. Iya, jadi kan waktu UKK saya kebetulan waktu itu waktu tingkat madya yang semester 3, UKK saya itu kan di lokasi praktik saya. Kebetulan saya praktik itu di BBI Lajoa. Nah, di situ kebetulan asesornya yang datang ke sana kan. Di situ asesor saya kebetulan Pak Ikhwan. Pak Ikhwan. Nah, di situ Pak Ikhwan yang dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada pos-pos. Jadi semuanya rangkaian untuk tes UKK itu dari ke Asesor beliau semua. masing-masing. Iya, asesor masing-masing, tidak ada per pos-pos. Hmm. Karena memang waktu itu kan memang jumlahnya juga sedikit kan, dan kita juga didatangi. Nah, kalau sekarang kan kita pelaksanaan UKK-nya kan di kampus, jadi kan banyak, Banyak. 100 lebih lah Iya. kalau untuk budidaya. Jadi ya mungkin untuk mempercepat waktunya itu per pos-pos. Oke. Apalagi Kak yang paling penting disiapkan kalau sebelum mengikuti UKK Kak? Sebenarnya paling penting belajar Belajar. sama Ya, latihan. Karena sebenarnya UKK ini fokusnya skill. skill. Kalau menurut saya pribadi fokusnya skill ya. Karena kan kalau untuk ujian lain kan yang tertulis kan belajar kan. Maksudnya kayak kan tidak dilihat Teori. ya. Teori ya, Ya. tidak dilihat kan. Jadi ya
kita cuma tinggal tulis jawaban. Nah, sementara kan kalau UKK ini betul-betul kita praktikan langsung. Di sini kita bisa dinilai sekompeten apa kita dalam hal ini Di lapangan di kan. lapangan kan. Jadi ya kalau menurut saya sebenarnya skill ditingkatkan kan. Baiknya kalau yang saya lakukan dulu itu, yang kemarin saya sempat lakukan itu saya nonton di YouTube tentang cara-cara yang baik untuk semisal ablasi udang yang baik kan. Mungkin kita sudah punya pengetahuan kan tentang ablasi karena memang sudah pernah praktik sebelumnya, tapi kan ada juga hal-hal yang harus lebih diperhatikan, misalkan bagaimana cara kayak pemotongan tangkai mata yang baik kan, misalkan sesuai SNI itu seperti apa. Jadi begitu sih sebenarnya, jadi belajar dan melatih skill Ya, jadi yang paling penting disiapkan itu belajar ya Kak, ya, belajar. belajar. Apa lagi ya? Kemarin praktiknya Kak berapa hari? Sebenarnya untuk praktiknya itu 2 hari. 2 hari saja. Iya. Hari pertama itu yang per pos-pos kan, yang eh, menghitung biomassa, kemudian ablasi. Kalau untuk hari keduanya itu cuma 2, itu packing dan penebaran. Nanti setelah UKK masih ada kegiatannya Kak untuk perdana ini, berhubung sudah mau wisuda ini? Kayaknya tidak ada Sudah deh. nggak ada ya? Berarti ini terakhir kan ini? Terakhir. Jadi nanti kalau sudah wisuda pembagian sertifikatnya baru di situ. Iya. Jadi nanti pada saat wisuda itu biasanya kan kita ada diberikan, kan sebelumnya belum diberikan ijazah ya. Iya. Jadi ada sertifikat pendamping ijazah kan, misalkan sertifikat TOEFL itu ada di situ, sertifikat CPIB, CBIB. Nah, kebetulan tahun ini sudah ada sertifikat CBIB. Sudah ada Sebelumnya tahun-tahun sebelumnya cuma sertifikat CPIB. CPIB. Nah, tahun ini sudah ada sertifikat CBIB. Oh, cara budidaya. Ya, budidaya. tapi kalau untuk yang CPIB kan fokusnya ke pembenihan. Pembenihan. Kalau CBIB pembesaran. Pembesaran. Jadi di sini kita Oh, sudah iya, punya iya. 2 sertifikat pembenihan dan pembesaran. Oke, jadi sudah banyak ini senjatanya. Jadi sudah Kak, ya? banyak ya, termasuk UKK juga Iya, ada iya, di iya. situ. Jadi kira-kira kan nanti setelah lulus ini sudah ada proyeksi-proyeksi ke depan, kira-kira bakalan lanjut kemana atau hal-hal apa yang mau dilakukan? Sebenarnya maunya sih kalau bisa kerja, Kerja, iya. Tapi mau juga kuliah sih. kuliah, ya yang mana? Kuliah sambil, sambil kerja. Iya, kuliah sambil kerja kalau bisa. Tapi kayaknya mau cari kerja. Selama di praktek Kak, selalu ambil yang bagian mana di lab? Oh, kalau untuk angkatan saya kan, kalau untuk PKL satunya Ya. itu kan semuanya di BBI kan, di Balai Bani Ikan Artawar kan. Kalau untuk PKL 2-nya saya di Tambak. Tambak. Iya, Tambak. Kalau untuk KPA ini kebetulan saya di hatchery. Kebetulan di perusahaan di PT Esa Putli, Ambil judul apa Kak di situ? kualitas air. Kualitas air. Iya, distribusi dan monitoring kualitas air pada pembenihan Oke. udang faname. Pas yang ditambak Kak apa? Kalau yang ditambak juga kualitas Kualitas air. air. Iya. Oh, berarti nanti ini fokusnya di kualitas air ya? Iya, kalau bisa sebenarnya. Maunya sebenarnya ambil lab. Betul, betul. Iya, kalau bisa ya. Tapi memang kualitas air penting sekali Kak, karena Iya. budidaya itu memang sebenarnya yang dipelihara betul itu airnya. Iya, betul. Saya juga pernah dengar kata-kata dari salah satu teknisi tempat saya praktik, katanya kalau kita melakukan budidaya perikanan, yang kita budidayakan sebenarnya bukan biotanya, tapi airnya. Bagaimana cara kita agar kita bisa selalu mengupayakan Betul. media pembesaran atau bahkan media pembenihan atau media hidup lah untuk biota itu agar sesuai optimal, sesuai dengan kebutuhan biota tersebut. Betul sekali. Makanya ini salah satu arah kebijakannya kepala badan menjalankan budidaya yang berkelanjutan. Iya. Jadi kan masih banyak ini Kak, kayak tambak-tambak yang tidak memperhatikan lingkungan. Ya, betul sekali. Nah, itu sangat berdampak ya Kak. Iya. Apalagi kan banyak juga tambak-tambak yang semisal milik pribadi Iya. kan, yang tidak memperhatikan ipalnya. Betul, betul. Belum ada ipalnya, seperti itu. Padahal sebenarnya kan itu air kan yang kita peroleh kan dari laut kan. Dan kalau misalkan kembali lagi ke laut sebagai limbah kan pasti Ya, mencemari. mencemari laut kan. Padahal kan itu airnya yang akan kita gunakan lagi. Seperti Wah. itu.
Jadi saya rasa sebenarnya air itu betul-betul harus kita perhatikan ya. Perhatikan. Kalau misalnya Kak, ini saya mau bertanya Kak. Iya. Misalnya ini ada air Kak, terus airnya itu pH-nya terlalu tinggi. pH terlalu tinggi. Kira-kira perlakuannya itu Kak? Sebenarnya kalau untuk pH-nya itu, kalau untuk menstabilkan pH kan pemberian kapur kan. Menetralkan ya. Iya, untuk menetralkan pH itu dilakukan pemberian kapur. Nah, sebenarnya kalau untuk yang saya pernah dapatkan di lokasi praktik, sebenarnya melakukan pergantian air. Pergantian air lebih bagus Iya, ini. karena kan kalau misalkan untuk pH itu berkaitan dengan senyawa-senyawa yang Iya. ada di dalam dasar kolamnya, semisal kandungan itu dari feses-feses atau Amonia. bahkan ya dari amoniak masuk juga itu kan. Nah, itu semua mempengaruhi. Bahan-bahan organik itu semua mempengaruhi. Jadi semakin besar bahan organiknya ya pasti itu akan berpengaruh terhadap pH. Nah, pH juga berpengaruh terhadap alkalinitas. Jadi sebenarnya untuk parameter kualitas air di dalam tambak atau dalam kolam itu saling berkaitan. Berhubungan ya Kak? Walaupun ada yang memiliki hubungan timbal balik, ada juga yang tidak. Seperti itu. Yang kayak bagaimana itu Kak? Misalkan, nah untuk suhu itu dapat mempengaruhi salinitas, tapi salinitas tidak mempengaruhi suhu. Berarti ini tidak timbal balik. Iya, tidak timbal balik. Maksudnya Kak, suhu mempengaruhi salinitas. Suhu dapat mempengaruhi salinitas, Ya. tapi salinitas tidak mempengaruhi suhu. Bisa kasih contoh Kak? Kenapa? Bagaimana itu suhu? Bagaimana? Iya, iya. Nah, jadi begini, kan suhu itu kalau yang pernah saya baca, jadi saya pernah baca dalam buku Effendi tahun 2017, judulnya Telaah Kualitas Air. Nah, di situ saya baca suhu itu dapat dipengaruhi oleh apa? Dapat dipengaruhi oleh cahaya matahari. Intensitas cahaya matahari Ya. kan, kemudian dapat dipengaruhi juga oleh angin, dapat dipengaruhi juga oleh waktu pengukuran, misal pagi atau sore hari kan pasti berbeda ya Oh kan, iya, iya, fotosintesis. untuk suhunya. Nah, suhu ini apabila misalkan suhu air itu naik, kan otomatis itu akan terjadi penguapan, Iya, iya. akan lebih mempercepat penguapan kan, evaporasi. Nah, penguapan itu kan Airnya. iya, airnya. Kan kalau misalkan menguap kan mengkristal. Betul, betul. Berarti Oh, iya, akan iya, iya. meningkatkan kadar kadar garam. Oh garamnya. iya, iya, iya. Jadi otomatis salinitasnya naik. Tapi Jadi iya, kalau suhu naik bisa memungkinkan salinitasnya Naik. naik. Nah, tapi salinitasnya tidak mempengaruhi suhu karena Suhu. suhu hanya dipengaruhi oleh misalkan kalau ditambak sinar matahari langsung. sinar matahari. Seperti itu. Oh, berarti misalnya biar walaupun salinitasnya tinggi nggak berpengaruh sama suhunya Kak. Iya. Tapi kalau suhu tinggi, Bisa mempengaruhi salinitasnya. Kalau yang saya baca di buku itu seperti Wah. itu. ilmu baru lagi ini. Iya. Tapi kayaknya kita bisa Betul. salingnya sharing-sharing ya pengetahuan, kan pasti ada juga kan misalkan yang pernah kamu dapatkan kan, semisal di praktik-praktik sebelumnya kan pasti ada juga pengetahuannya. Ya, pernah Kak. Kemarin itu saya sempat damping juga remaja, tapi dasar-dasaran saja Kak, soal kualitas air. Kayak misalnya cara mengukur pH, cara mengukur suhu, temperatur. Kemarin itu banyak yang bertanya, bilang kenapa beda kalau oksigennya, beda oksigennya kalau pagi sama sore. Ternyata karena itu fotosintesis. Fotosintesis, iya. Terus ada juga parameter biologi Kak, seperti plankton. Bakteri. Sebenarnya kalau untuk oksigen terlarut seperti tadi, oksigen terlarut juga bisa dipengaruhi oleh suhu juga bisa. Suhu. Iya. Karena kan kalau semisal kalau suhunya naik, maka biota atau misalkan udang ya Oh, yang iya. dipelihara kan pasti akan mengonsumsi oksigen lebih banyak banyak. untuk prosesnya, untuk dalam Metabolisme. metabolismenya kan. Nah, jadi untuk kesediaan oksigen yang ada di dalam air itu akan semakin berkurang. Jadi sebenarnya kalau untuk suhu dan oksigen itu punya hubungan yang berlawanan sebenarnya. Jadi jika suhunya naik, itu oksigennya bisa turun. Menurun. Iya, gitu. Terus Kak,
kemarin ini sempat airnya tuh ditambah kayak hijau begitu. Mungkin terlalu banyak apa namanya planktonnya. Planktonnya. Nah jadi yang kayak begitu-begitu saja kemarin Kak. Misalnya kalau planktonnya banyak kan pasti banyak mengonsumsi oksigen. Oksigen. Nah, jadi mungkin perlu kita tambahkan kincir lagi Iya. kayak begitu. Terus cara supaya apa ya? Supaya mungkin planktonnya berkurang, kita mungkin melakukan pergantian air ya Kak. Iya. Kayak begitu saja Kak kemarin. Iya, kalau misalkan ditambah kan bisa ada juga kayak pengangkatan kelekap kan. Iya. Busa-busa Oh ya, itu bisa kan diangkat, busa-busa bisa iya. diangkat kan. Itu kan plankton-plankton mati yang naik ke atas kan. Jadi sebenarnya ya kalau untuk warna itu berkaitan dengan warna air kan. Warna air. Jadi sebenarnya melakukan pergantian air seperti itu. Pernah juga Kak saya dapat di hatchery. Ini airnya terlalu kelebihan busa kelekap. Kita tambahkan probiotik. Iya, probiotik. Bisa juga penambahan probiotik. Biasanya kan kalau probiotik yang digunakan itu probiotik jenis Bacillus. Ya, Bacillus. Nah, probiotik jenis Bacillus ini yang pernah saya baca itu dapat menekan perkembangan patogen-patogen. Jadi kalau misalkan pemberian probiotik itu saya juga bisa memperbaiki kualitas air, juga bisa menekan pertumbuhan bakteri-bakteri patogen. Kalau Bacillus kan Kak termasuk zooplankton. Kalau saya Kak, kalau pendapatku ini pribadi, mungkin ini zooplankton, mungkin dia makan kini yang fitoplankton begitu. Sebenarnya kalau kan zooplankton kan istilahnya hewan ya. Iya, hewan. Kalau fito itu istilahnya tumbuhan. Tumbuhan. Sebenarnya kalau pakai logika bisa saja kan Bisa saja kan? dimakan. Tapi kebanyakan petambak atau di hatchery juga kan menggunakan bakteri jenis Bacillus ini. Bacillus. Iya. Karena Sudah berapa yang saya temukan kebanyakan menggunakan bakteri jenis Bacillus. karena dia bersifat apa? Dekomposer, bisa dia Iya. uraikan semua Iya, itu bisa zat-zat di- natrium iya. bebas menjadi Iya. nitrit yang bisa dimanfaatkan. Nitrit ya Kak namanya. Iya, Kan nitrat yang berbahaya. Iya Kak? yang racun. Yang racun nitrat ya, Iya. baru nitrit. Jadi itu yang urai itu Bacillus kali, Iya. zooplankton Bacillus. Banyak sekali ini bisa dipelajari sama Kak. Siapa nama panggilan tak Kak? Kak Dila. Manda. Oh Kak Manda. Iya, Oh. iya. Sebenarnya masih belajar sih sebenarnya. Baru ini pertama kali kita nih bicara begini Kak. Iya. Karena banyak sekali. Apalagi beda kampus ya Kak Dik? Kampus berapa? Kamu satu? Oh kampus satu, astaga. Iya, karena Berarti- selalu ketambak kan. Oh iya, hampir kemarin saya 1 bulan lebih ditambak. Itu dampingi remaja, cara-cara penggunaan alat karena kalau tidak didampingi kan lumayan Iya. juga harganya tuh Kak. Tiba-tiba Iya. ada kecelakaan atau apa. Apalagi kalau alat kualitas airnya kan. Iya, Juga. sensitif tuh Kak. Kemarin ada 3 orang yang jatuh HP-nya ditambak. Itu sama dewas itu. Karena namanya remaja Kak, baru-barunya mungkin tidak paham itu apa. Saya juga pernah dulu pikir tambak. Tapi waktu remaja. Tapi kan dulu masih online kan. Jadi ya kan dulu ada piket tambak Berapa hari? sampai panen. Wih, jadi satu siklus. Iya, satu siklus. Ditambak sini Tambak sini yang di belakang. berapa orang Kak? Yang untuk orang Bone, Oh, yang orang, berdomisili di Bone. orang Bone Ki. Iya. Oke, tidak ada Karena- logat-logat Bone yang saya dengar ini. karena kan dulu kan masih online, Iya, jadi iya. teman-teman yang jauh kan terkendala kan. Jadi yang untuk yang berdomisili Bone kan kebetulan juga dulu kakak tingkat ada yang PKL 2 di sini. Iya. Kalau di kampus. Di kampus di Tambak. Oh iya. Jadi ada juga dibutuhkan remaja untuk membantu. Tapi cuma pemberian pakan, pencempraan probiotik. Kayak bantu-bantu saya dulu kan. Iya. Oke Kak. Apa lagi ya? Mungkin itu saya dulu Kak Dik. Atau ada lagi? Apa? Agak lama. Berapa menit mini? Lagi di sini, di situ. Kalau masih pendek. Bornar juga Ibu Yuli.
Nah tinggalkan Ki. Kayak gimana ini? Tidak ada operator. Wah, lama Min. Lama jadi. Tidak dirasa betul. Bentar. Jadi nanti nakat di sini. Oke Kak, terima kasih nih Kak pengalaman-pengalamannya Kakak. Jadi ada lagi gambaran nanti ke depannya apa yang harus disiapkan. Jadi memang itu intinya Kak, Dik, harus banyak-banyak belajar. Iya. Sebenarnya berkaitan dengan praktik-praktik yang sudah dilakukan Iya. sebelumnya. Apa kalau misalkan ambil hatchery atau ambil tambak, tapi kan kebanyakan kan sekarang misalkan ambilnya yang bakteri kan. Tapi sebenarnya saling berkaitan. Sebenarnya apa yang sudah kita praktikkan itu lagi yang diteskan Iya, sebenarnya. betul betul. Mana Bu Yuli Kak? Terakhir kapan? Terakhir apa ya terakhir? Apa di Kak? Apa? Untung tidak live Ji. Oke Kak, mungkin terakhir Kak, mungkin ada yang bisa disampaikan, mungkin motivasi lah kayak begitu untuk teman-teman tingkat remaja dan madya agar bisa lebih semangat lagi Kak belajar khususnya. Kalau dari saya, tidak berhenti belajar, tidak puas akan apa yang sudah didapatkan. Karena apa? Saya rasa kalau untuk belajar itu tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Kan ada istilah juga kan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, jadi menurut saya belajar itu tidak ada habisnya. Seorang yang menurutnya mungkin dia sudah berilmu, tapi sebenarnya masih ada sesuatu hal yang belum dia ketahui. Betul, Karena kan dunia itu luas. betul sekali. Nah, kita tidak bisa beranggapan bahwa oh sudah cukup sampai di sini, ya kan? Masih banyak hal-hal di luar sana yang belum kita ketahui dan saya rasa selagi kita masih memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu, kita harus menggunakan kesempatan yang ada. Apalagi jika semisal seperti yang kita dapatkan di sini kan kita difasilitasi untuk mendapatkan ilmu. Kita diasramakan di sini, memperoleh ilmunya pun juga lebih mudah kan, karena kan kita satu asrama, kemudian untuk transportasinya kan, misal. Nah, kita harus menggunakan itu dengan sebaik-baiknya, kita harus memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi, untuk mencari ilmu itu tidak ada habisnya. Kepuasan itu memang tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi saya rasa untuk mendapatkan ilmu yang istilahnya ada banyak ilmu di luar sana yang mungkin kita tidak tahu bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui. Betul. Jadi terus menggali dan jika ada potensi dalam diri sendiri itu kita gali. Saya rasa pengembangan diri itu sangat baik untuk kita lakukan. Jadi menuntut ilmu, melakukan pengembangan diri, seperti itu motivasi dari saya untuk adik-adik. Wah, keren sekali Kak. Jadi jangan pernah merasa puas dengan apa yang didapatkan ya Kak. Iya. Karena sesungguhnya semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Iya, betul. Dan terima kasih Kak atas waktunya Kak dan kesempatannya dan sharing-sharing atas ilmunya dan semuanya Kak. Semoga Kak Nur Fadila sukses ke depannya Kak. Amin. Oke Kak. Mungkin sekian podcast kali ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.